saya merawanin kalian terus kalian ngebut terima kasih. Lu tahu kan namanya roket? Kalau udah rockers Udah kalau gitu. ini kayak gitu siapa? Yo Niners, welcome back. Yo. Masih kembali lagi bersama gue Leo di sini dan Gua Dimas. dan kita kembali lagi di 9PM Podcast. Oke bro, jadi hari ini tuh ada yang spesial sekali nih bro. Spesial. Wah, apa tuh? Betul, karena kita kedatangan seorang superstar. Oh, bintang kejora maksudnya. Iya, superstar. Emang Dan siapa udah disponsorin ya ini ya? Hah? Kok ada superstar gitu? Ada super-supernya udah disponsorin. Bapak, kita dulu, maaf. Oh baik. Ya, Beda. Kalau udah biasa gitu Iya. Pak, dia langsung nyaut gitu kan. Kita tuh host Iya. papan atas loh. Saya papan penggilingan Pak. Oke, bintang tamu kita hari ini adalah Aska Rocket Rockers. Nih, siapa yang lu nggak tahu Rocket Rockers? Waduh. Udahlah, kita kirim ke bulan. Kalau orang Bandung mah nggak mungkin lah kalau nggak kenal ini Bapak. Tapi Bapak Saya kenal Jakarta. kita itu gede pertama kalinya di Jakarta di malah. Jakarta. Pensi mana yang gak pernah Rocket Rockers main? Bener. Tarki, Tuh. PL, Tuh. Crazy Sebentar, Card, SMA 8. Sebentar, saya merasa terintimidasi hari ini. Makanya Bapak main-main ke Bandung Pak. Gitu. Ya kan saya menetap sekarang Pak. Oh Ya. iya. Oke, Pak, terlalu banyak gimmick. Lanjut kembali. Iya, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu ini ada Kang Aska. Dan Orang Kang Bandung, Aska. ya. Oh, Orang Bandung, orang Bandung betul. Biasa saya manggil Om, cuman sekarang manggilnya Kang. Iya dong. Di luar acara lain. Ada Kang Aska Yap. dari Rocket Rockers. Kang sehat, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat dong. Oh iya, kita belum salah dong. Ingat ya guys, Oke. tetap kita tos. Dan tetap jauh-jauhan ya, Iya, sorry. Iya, tetap teratur. Tetap. Saya semakin jauh saya ini. Saya, Iya. Kamu gak cukup, hei. Bukan Iya, kamu gak betul. cukup Iya, kalau di iya, sini iya, bertiga. saya tahu body Pak. Pokoknya ingat anti corona kita. Gitu. Betul. Jadi di 9PM Podcast konten musik kedua kali ini, Yes. ya, Oke. kita langsung kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa dan gue jujur nih ya, gue ngefans banget sih sebenarnya. Jadi pas dulu gue dengerin lagunya tuh sampai, gitu, Aduh. sampai bawain lagunya loh. Sampai orgasme maksudnya. Gimana? Nah, Kalau gitu handphone lu di mana nih? jangan-jangan pakai gelang kamu ya sampai dengerin itu. Saya gelang. Saya pakainya tas deh. Iya. Terus. Gitu. Jadi gue nggak nyangka banget sih bisa kedatangan, Iya. aduh Kang Aska. Kalau terima gitu kasih kita sekali. harus manggilnya apa ya? Rocket Rockers Roro ya? Roro aja lah. Soalnya di 2020 ini kita lagi apa namanya? Kampanye 2020 Roro. Oh, Kan oke. 2020 itu kayak sama R. 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 Oh iya, benar, iya. benar. Iya, jadi Gitu. kayak yang garisnya dihilangin gitu. Ah. Benar. Jadi bener pas banget tuh. Pas ya. Langsung saya merawanin ini lagi ya. Iya, Aduh, terima kasih sekali loh. Jadi kita merasa, jadi kita Gak enak walaupun ya saya merawanin kalian terus kalian ngebut terima kasih. Aduh, makanya itu absurd sih kedengarannya saya- agak saya- ambigu anjir gitu. jadi saya tuh diperawanin tapi seneng gitu. Terima kasih ya udah merawanin. Oh iya kembali. Terus saya harus bilang kembali atau gimana ya kalau gitu pesannya? Tapi bener sih. Ini adalah Saya speechless. ini yang namanya diperawanin seneng ini Pak. Sama Rocket Rockers. Kemarin kan Lu tahu kan namanya roket? Kalau udah rockers. rock terus. Aduh. Ya. Terus apa dong Yuk, sekarang planningnya terus. di 2020 ini mau? Kayak Kang parkir terus. Lu aja lah. Apa plan? Ya plannya 2020 apa nih? Plannya itu adalah Tunggu sebelum lu jawab. Ya. Ini kalau gue lihat dari data itu start tuh debut debut pertama dari 99. 99. Which is sekarang udah hampir 21 tahun. Ya, Agustus ini Rocket Rockers 21 tahun. Agustus. Dan September ini saya 27 tahun. Gak mungkin kalau itu. Pak, saya nggak bisa ngomong kalau itu Pak. Kira-kira percaya gak ya ini Niners ya? 2732 lah. Pak itu kayaknya Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Kasogi. kayaknya nggak mungkin kalau nomor sepatu sama Pak. Badannya udah beda. Kenapa? Tadi pertanyaannya apa ya? Diulang pertanyaannya boleh? Oke, jadi maksudnya di 2020 ini selama 21 tahun Hampir berkarya, 21 tahun, ya. di tahun yang terakhir ini yang sekarang sedang kita menjalaninya dengan berat,
Ya. Planningnya mau ngapain kira-kira? Planningnya udah banyak yang dikerjain. Jadi kita harus shifting lah pasti. Oke. Shifting dari yang pemain band itu banyak lah. Saya salut sama teman-teman yang dari pemain band tuh shifting misalnya. Jadi dia jagoan bikin onde-onde. Bikin onde-onde, ternyata laku. Nggak masalah. Onde-onde artis. Iya, enggak pokoknya itu kayak banyak zaman, yang kayak zaman kue bolu artis kemarin. maaf. Karena ya, tapi momen juga berpengaruh men. Karena ya kalau kita cuma ngandelin dari, kalau sebagai musisi ya pemain band, susah juga sih kalau kondisinya kayak gini. Iya, dan di Rocket Rocker shiftingnya itu sekarang kita jadinya dari band berubah menjadi kayak PH gitulah semacam PH gitu. PH, jadi Pak. kita Pizza Hut. maaf. Boleh. Nah, di sini pada muncul logonya di sini. Gitu ya. Jauh lagi. Soalnya gratis. Jadi gitu shifting sekarang jadi kayak ngerjain konten digital sendiri dan juga konten digital orang lain. Jadi bisa ngerjain yang lain juga. Ada misalnya brand mau masuk nih gitu. Ya udah kita kerjain. Kalau Rocket Rocker sih harusnya kayak sepatu, celana, baju sih masuk banget sih. Justru malah Skater kayak enggak ya? Enggak. Karena kita poser ya jatuhnya. Kalau gua poser. Ngerti enggak poser? Poster. Postur anjing gitu. Enggak. Jadi poster itu kan Maaf. Tapi dia ngerti maksudnya. jadi poster tuh gayanya misalnya dia lah misalnya hip hop banget, tapi nggak bisa hip hop sebenarnya nggak bisa nge-rap gitu. Oke. Tapi gayanya doang. Jadi kalau kita itu lebih ke poster karena paling bisanya cuma maju, oli sedikit, tapi mau nggak mau karena kita disupport sama brand-brand skateboard, ya gimana nggak salah bukan salah. Lu kagak paham Oli ya? Tahu. Oli apa? Enggak, maksudnya ngomongin poster itu kesana gue baru tahu loh, ilmu baru nih. Ternyata ada beberapa tuh poster ya. Poster. Dan kita posternya dikarenakan ya mereka endorse kita gitu. Terus masa sama kita nggak dipakai. Jadi sebelum gue ketemu lu nih hari ini, gue tuh browsing lah, gue nggak bego-bego amat. Iya. Pertanyaannya. Iya, benar. Jadi gue lihat Punya kuota kan ya? Iya, ada benar. Ada lah kuota. Kau tahu kantor kali? Iya. Kuota Jeko. Anjing kuota Jeko. Makin jelas. Cuma beli donat doang anjing. Kuota Jeko, mantap. Jadi kan gue browsing itu kayak ada beberapa fans, Ya, ya kita right? pernah sama Terus fans. ada apa ya yang Volcom. gitu-gitu. Nah, gue berpikir tuh lagu-lagu lu tuh lebih banyak kayak arahnya ke surfing, terus skateboard gitu kan. Karena emang itu apa namanya kayaknya vibe-nya tuh Yang semangat iya terus gitu. kan. Musiknya tuh beat-nya cocok kayaknya sama skateboard, sama surfing. Mohon maaf, ada beat tadi. Back to the beat, back to the star. Apa itu? Mohon maaf Pak, di konten kita itu menjadi trademark Pak. Kita nggak boleh ngomong back, nggak boleh ngomong beat, ngomong star kita ada semua di situ. Langsung editor. Tapi memang ya. kayak dulu gue pernah main di PS1 sih dulu ya. Iya. Ada apa Tony Hawk's Pro Skater tuh. Iya, Lagu-lagunya juga kan mirip-mirip gitu. Mirip-mirip kayak Iya. gitu lah ya. Blink-182 gitu Iya, kan. apa, Blink 182 Pak kalau Iya. susah ngomong. Iya. Itu dulunya dia ini apotek sebenarnya. Kan 24 gitu. Pinter ya. Gini. Ya, lupa maaf. Bukan ini. Usaha keluarganya tuh sebenarnya apotek. Gitu. Pantesan ya bisa begitu ya. Ya, bener. Jauh ya ini sebenarnya. Maaf Pak, yang receh bukan saya aja sekarang Pak. Dua. Ada teman. Ada teman Pak. Tuh. Jadi sekarang kan karena ada formasi bertiga seperti ini, Nah. terus sibuknya sedikit menjadi PH. Tapi boleh nanya nggak? Apakah saya di sini untuk itu? Oh ya? iya benar. Tapi apakah akan ada plan untuk tambah personil baru atau misalnya memang yaudah deh gue Oke. tetap di kayak Noah Ya, gitu ya. misalkan. Nah, jadi sebenarnya pengen kita nambah personil baru, tapi syaratnya kalau saya itu personil barunya Isyana Sarasvati. Oke, jadi duet Serius? gitu ya. Enggak, personil barunya Isyana Sarasvati aja pokoknya. Kalau enggak Isyana Sarasvati kita enggak akan mau nambah Oke. personil. Soalnya di sana juga dia main musiknya juga oke. Iya, Iya, karena gue tuh ngelihat Isyana sekarang albumnya dia yang sekarang, apa nama albumnya? Ini dia ini albumnya ya. Cah. Ya, oke. Pileleyan kalau nggak salah ya. Pileleyan. 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 Iya. Pileleyan. Di sana itu duet sama almarhum Darso. Masa duit sama almarhum bro, gak mungkin dong. Asep Rudiat. Jadi Imal. jadi dia tuh mengeluarkan sisi rocknya dia, progresif rocknya dia. Oke. Gitu. Terus kayaknya ini edan nih
gitu, main piano. Main pianonya gila banget sih. Stylenya dia kan sekarang beda banget kan, Isyana tuh. Iya dia kan kayak celana kulit, rambut di mohawk gitu kan. Gitu. Oh begitu ya? Gue belum lihat lagi. Serius? Oh belum lihat ya? Ini bener gak sih? Serius. Coba nanti buka aja googling. Di mohawk rambutnya? Iya maksudnya dibikin kayak mohawk gitu. Nah ini di sini ada. Nah itu kan. Tuh, keren banget ya. Wah. Bukan itu dari Kobusir. Nah, ini dari Kobusir. Jadi ya kalau mau Isyana mau oke kita berempat. Tapi kalau bukan Isyana, misalnya Raisa gitu mau, wah enggak. Kecuali Anya Geraldine mungkin ya. Itu bukan buat jadi personil, Pak? Personil. Personil hidup? Atau kita bisa kolaborasi lah kalau sama Anya Geraldine. Di mana? Ya nggak usah di panggung. Bapak kolaborasi gitu. Bapak kenapa? ilmu tenaga dalam dikelarin. Anya Geraldine, Anya. Kayaknya makin bentar sebelum kita mulai lanjut kayak sambil ngopi lah ya. Ngapain sambil Iya ngopi? dong. Kopinya kopi apa sih tuh? Ini ada kopi yang Pura-pura banget. Ini adalah tempat di mana saya dan Dimas selalu nongki ya. Iya. Mencari inspirasi gitu ya. mencari wanita. Anda juga pernah ketemu wanita kan? Di kedai saya. Maksud Bapak? Oh iya. Lagi. Cut. Oke, coba kasih lihat ke depan dong. Nih, lihat guys. Ini Kelihatan nggak itu? kelihatan lah ya. Harus digini. Emang lu ini endorser ini. Ini gua dapat kiriman dari Kapal Coffee. Asik, Kapal Coffee. Jadi ini kita ngopinya di kapal. bener gak sih? Tagline-nya dia bikin sendiri dong. Apa ya deh? Yang punyanya siapa? Bapak kreatif loh. Bapak kreatif loh. Udah ketawanya udah. Ya bukan deh. Oke, kita buka ya. Aduh, tuh masih. Ini rasa apa dong? Kasih lihat dong. Kopi itu rasa. Bukan maksudnya apa? Kopi apa? Ini Kapal Signature. Jadi dia yang lightnya. Jadi ada yang strongnya ya. Ada yang original. Ada yang light. Ada yang less sugar. Ada yang less sugar. Ini yang ada yang dead sugar juga ya, daddy sugar. Bukannya di Kobusir, Pak. Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy itu yang hewan yang terbang itu kan? Bukan, Pak. Apa itu? Itu mah Kelelawar. sugar apa ya? Bukan, sugar apa? Sliding sugar. Aduh, Sliding apa lah? Ini ngomongin apa sih guys? Aduh, Mereka juga nggak tahu mereka lagi ngomongin apa Iya, nih pasti ya. tahu. Apa-apa lah. Cuekin artisnya nggak apa-apa. Siap, Pak. Silakan. Ini Oh, tamu, tamu sumbang dulu dong. tuh saya tinyuh. Saya setengah aja lah. Saya tinyuhin dulu ya. Jadi by the way kopi kapal ini yang punya adalah bapak satu ini. Iya, kan? bukan kapal api tapi ya. Bukan. Kalau Yang itu yang rasanya punya ngopi di kapal tadi kan. Dan teman-teman kalau misalkan mau ngopi di kapal langsung dan ketemu langsung sama Kang Aska, kalian bisa datang di Jalan Buah Batu 205. Alamatnya ada di 205. situ. Situ ya, itu alamatnya nih. Oke. Tempatnya asik banget, cozy banget lah men. Dan di situ Tropical lah. tropical. Ada. Dan di situ Berasa di Bali asli. Men, tapi di situ gue merasa tahu pada akhirnya tahu definisi yang namanya keluar di dalam. Nah, jadi konsep kedai gue itu keluar di dalam. Keluar di dalam. Oke. Gimana coba lu bisa Enak gitu sih. ya? Jarang kan ada kedai gitu ya. Konsepnya apa? Konsepnya kita keluar di dalam. Keluar di dalam. Kenapa itu? Karena enak. Gue nggak akan ngejelasin di sini, lu udah harus datang langsung aja bisa di follow di @kapal_coffee. Kalau gue sih sering keluar di dalam jadi tahu aja rasanya. Tapi sering keluar di dalam di kedai? Enggak pernah. Enggak kan? Nah, ada yang belum pernah keluar di dalam di kedai kan? Nah, ya udah tis dulu deh kalau gitu. Ini kayak bir ya padahal kopi. Kopi dulu, Pak. Biar melek malam-malam juga. 9 PM mah masih Gila nih tekstur masih awal kopinya. ya. Iya. Tekstur kopinya enak banget nih. Tekstur kopinya Rasanya kan bikin. udah enggak ada tekstur. Rasanya mau meninggal. Nah itu, kalau sekarang Anjir, ini emang ada sianidanya sih. Bentar lagi Anda juga meninggal. Gua counter lagi. Masa mau minum enak yang begini meninggal? Rasanya pengen hidup terus. Bapak tahu enggak bully hidung Bapak? Nggak ngerti ya sama selebgram itu ya maksudnya. Dia minum terus nggak ngerti lagi. Rasanya. Bodoh dong berarti dia. Iya. Harus. Enggak. Lidahnya baal. Iya. Iya kan enggak ada tahu rasanya dia. Lidahnya kebas. Iya, kebas. Pakai jangan pakai tisu. Tisu basah, tisu magic. Su Magic mau nih. Gua ada nih di tas nih. Dia tuh buat lap motornya biar nggak Iya. ini stamina baru. Jadi kalau kesenggol angkot tuh nggak akan penyok. Oh, Kalau bener. perlu angkotnya kita oles juga angkotnya Kebas.
lucu ya hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke... Kok gak enak ya? Ngobrol. Imbus dicampur sama kopi ya? Jangan Oh, Bapak lah. Yang asli imbus sama kopi gak enak ya? Gak ada tempat sampah lagi. Makan aja biar. Oke sih, apalah, udahlah ya. Udahlah. Terus Oke. Tisu magic, makan imbus, minum kopi. Bapak mau ngapain, Pak? bus kayaknya. Biar ngebus gitu, ngebusting. Terus Ini malam apa ya? udah keluar di gue jangan ketawa, ini serius ini. Ketawa dulu boleh? Enggak jangan. Katanya dengar-dengar merilis sebuah game bernama Rocket Rockers Game. Ya, Rocket Rockers Game. Itu Udah pernah dirilis, itu setahun tapi sekarang udah lagi di di develop lagi. Develop lagi ya? Gitu. Oh, game apa kalau gue boleh tahu? Games kayak games tembak-tembakan gitu, tapi kopi lah, tentang kopi gitu. Games tembak-tembakan tentang kopi. Yang keluar di dalam tuh tadi nyambung gak sih sebenarnya? Nyambung di situ ada, keluar di dalam juga di situ. Tapi sekarang lagi di develop lagi per Februari kalau nggak salah kemarin, tapi belum rilis lagi yang baru. Oke. Tapi memang plannya masuk ke Play Store juga? Ada itu masih baru di Play Store kemarin, belum masuk ke iOS. iOS anjing gak enak. iOS. iOS ya. Soundtracknya judulnya Reaksi Rasa. Nah, itu juga kayak asik kita bahas nih reaksi rasa. Karena ya itu yang terbaru ya? Enggak, itu lumayan lah. Lumayan itu baru. 2018 sudah lama sebenarnya. Cuman dari situ itu tuh ada rangkaiannya, jadi kayak kita bikin lagunya nggak ada judulnya, terus kita bikin di YouTube tuh dinaikin di YouTube. Apa kira-kira judulnya yang pas gitu. Kita bikin cari gimmick dulu ya. Cari gimmick. Terus kita akhirnya kita pilih judulnya, habis itu beres kita rilis. Pas rilis itu kita waktu pas lagi di Jepang. Jadi begitu kita lagi tur di Jepang, kita rilis lagu itu. Gitu, rilis. Jadi kan rilisnya di Jepang, gila. Padahal kitanya di Jepang doang, rilisnya tetap aja di sini. Gitu, kan. Bapak bikin kita di mana sekarang? Di mana nih? Di Hong Kong ya ini. Nah, ini ngawur kan, jauh di Bandung. Enggak, dia lagi ngerasa kayak di Hong Kong. Karena lihat gue kan. Nggak lihat lo ya, sama lihat lampu-lampu gini nih, lampu-lampu gini. Iya. Lan Kai Fong. Tahu deh itu. Jadi lu browsingnya Lan Kai Fong itu apa? Terus panjang, jadinya setelah bikin itu launching di Jepang, tiba-tiba pulang ke Indonesia gini, bikinlah kedai ini, Kapal Coffee ini. Jadi kayak nyambung aja gitu rangkaiannya tuh. Oh, jadi gitu. lu kayak connecting dot ya, di titik di sana. Gitu. Berawal dari bikin lagu itu awalnya. Reaksi rasa itu. Oke. Kenapa nggak judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu? Sebenarnya itu kayak lagu Betharia Sonata ya sepertinya ya, kayaknya ya. Tuh, nih kayak kemarin lagi nih. Mau gue sikat lagi nih. Ngomong Betharia Sonata loh. Kamu loh. Atau Obi Mesah gitu kan. Bukan Obi Mesah gitu. Itu lagunya Siapa? Dedang Konelo, maksud lo? Nggak mungkin Dedang Konelo sekeren itu lagunya. Bukan, itu bukan lagu Obi Mesah. Jadi gitu. ya gitu judulnya. Judulnya kan dikasihnya dari Rocket Rock Friends. Rocket Rock Friends. Yang ikutan sayembara di YouTube. Oh tapi memang ada sayembaranya. Ada. Cek deh di YouTube-nya Rocket Rockers ya. Oke. Ada di sini link bawah. YouTube, nama YouTube-nya apa? Channelnya Rocket Rockers. Channelnya Rocket Rockers Iya masa Kang Dadang Pasti Rocket Rockers. Karena kan kita di sini bukan hanya untuk YouTube aja, Pak. Ada untuk Spotify. Oh iya. Spotify, ada halo. untuk Kaskus Podcast juga. Kaskus. Ya gitu. Jadi harus detail, Pak. 5 single kan? Enggak, saya. Enggak. Tadi bilang single itu ngomong dia. Enggak, saya ada sayang. Ya sayang. Ya salam. Ya salam. Oke, Kang Aska, saya sangat penasaran sekali nih kalau saya pengen nanyain sebetulnya dari semua lagu yang sudah dibuat Rocket Rockers, saya pengen tahu sih ceritanya dari lagu Ingin Hilang Ingatan. Karena menurut gua gua nggak tahu juga menurut teman-teman semua, menurut gua yang identik banget sama Rocket Rockers tuh lagu yang Ingin Hilang Ingatan. Begitu orang ngomong, malah banyak yang tahu lagu itu tapi nggak tahu Rocket Rockers. Betul, gitu. Taunya misalnya lagunya siapa gitu, Lascal. Lascal enggak ya kayaknya. Enggak sih, Pak. Bukan kayak Piwi Gaskin mungkin ya. Mungkin lah ya. Tapi enggak lah. Enggak lah, Rocket Rockers lah. Berarti tahu ya orang-orang semua. Tahu. Cuman Bapak ini aja nggak tahu, Pak. Oh, iya. Tapi gue mungkin nggak tahu ya lagu lu banyak, tapi gue punya semua lagu lu dari sini. Thanks Google. Apa ya, hati-hati. Google masih banyak yang salah. Oh gitu. Coba nanti kita lihat. Oke, ya. Ada yang salah nggak? Katanya di sini pernah fit Ayu Asari, enggak ya? Sarah Azari mungkin. Sarah Azari. Itu featuringnya beda, Pak. Itu sama kayak Anya Geraldine ya. Oh, iya. Nah boleh deh ceritain tuh.
Ingin Langitan. Hilang Ingatan itu lagu paling terakhir yang diproduksi ya maksudnya dibuat di album ketiga Rocket Rockers Better Season. Jadi udah beres. Jadi udah beres 12 lagu. Tiba-tiba pas lagi kita lagi mixing gitu, Ucai main gitar kan, cereng gitu. Terus pas gue lewat tuh yang kayak, ini kok kayak enak ya riffnya, coba. Gue balik lagi kan, mundur lagi terus yang, Cai mainin lagi yang tadi. Wah kayaknya nih jadiin lagu, jadiin lagu akustik nih gitu. Okay. Terus akhirnya itu jam sekitar 11:30 malam lah. Kita workshop malam itu juga. Sampai 1:30 itu jadi. Secepat itu jadinya. Apanya? Iya maksudnya lagunya jadinya secepat itu. Soalnya gitu. Kan 11:30 sampai 1:30. Kalau itu lama banget. Itu bisa pindah ke bawah tuh kalau lutut tuh tempurungnya. Iya. Makanya pakai tisu magic anjing. Jadi 1:30 jadi, besoknya langsung kita rekam. Gitu. Okay. Dan tapi emang kalau seniman tuh harus gitu bro. Kalau lu begitu dapat ilham, buru-buru dicerotin gitu. Suka lupa ya. Iya. Lupa. Malum umur pak. Ini kena 2 nih langsung nih. Tapi kan dulu masih muda. Itu 2008. 2008 Bapak bukannya umur udah 48 Pak? 47. Gimana? Dracula. Tapi kalau boleh tahu, isi ceritanya sini apakah pengalaman pribadinya? Itu pengalamannya Ucai sebenarnya. Pengalaman Ucai. Yang ya saya kembangin lagi aja sama anak-anak, dikembangin lagi biar lebih hiperbola gitu, biar lebih. Jadi judulnya kan hiperbola banget. Betul. Ingin hilang ingatan, padahal intinya mah amnesia. Iya. Sama kan itu yang lumpuhkanlah itu juga sama. Iya. Kalau itu Alzheimer mungkin ya. Kalau diinin 2 menit sekali hilang. Kalau di lebih singkatnya gitu kan. Kalau ini amnesia, tapi kan kalau amnesia aduh kayaknya kayak nama klub gitu biasa gitu. Kan dipakai amnesia gitu. Pak sama itu. Kasihan Gigi dipakai. Iya, itu setelah kita. Oh iya setelah. Jadi dipakai lagi sama. Jadi kalau mau dikumpulin sama lagu Craig David. Oh iya, sama lagu 5 Second. Lagu Inggris emang ada. 5 Second of Summer juga amnesia. Amnesia juga ya benar. Jadi kan biasa standar. Gua mah level musik gua mah. Segini nih. Kan orang-orang segini nih. Nah dia berhenti tapi di sini. Ini gerak-gerak cuman gak naik-naik. Gitu, jadi dihiperbolain lagi gitu dan ya keluarlah lagunya. Nah dengan lirik yang hiperbola tapi musiknya nggak pengen ribet gue gitu. Kita nggak pengen ribet, ya udah aja bikin akustik. Genrenya sebenarnya Rocket Rockers ini apa jadinya sebenarnya? Genrenya sebenarnya gitu kayak dibuka biar orang kan bisa lihat dari tadi. Rambutnya lagi nggak enak nih. Ntar bisa takutnya disangka itu membuka tuh rambutnya tuh. Lagi nggak enak. Dimakan. Lagi nggak. Pokoknya guys, nanti kalau kita udah lewat berapa episode kita undang lagi orang. Betul. Kita lihat apakah rambutnya semakin panjang. Pokoknya di episode yang berikutnya ada dia, kita ada temanya kostum kali ini ya. Kita tungguin aja ya. Oke, Setuju. Jadi tanya apa ya, lupa lagi gue. Oh iya ya, ininya ya genrenya sebenarnya. Boleh dibilang kalau garis merahnya, benang merahnya tuh popang. Popang itu bisa diartikan populer. Popang itu bukan emo ya, beda ya? Bukan. Beda. Popang itu bisa diartikan popular punk. Ya, popular punk, oke. Atau popnya tuh popis. Ya. Nah, ya antara dua itulah. Jadi masih terjadi perdebatan juga sih itu. Popang tuh apa? Popular punk atau popis punk gitu. Kalau emo kan rambutnya miring-miring gitu kan. Kalau emo bisa saya juga bisa. Kalau dia yang nggak bisa dimiringin mungkin ya. Otak saya Pak yang miring. Ya ini kan emo nih ya. Buat teman-teman semua ini adalah Justin Bieber. Ini adalah tipe rambut Cak Muri. Cakar sendiri. Oh, ini Onadio zaman dulu gini. Iya. Ku mencoba. Masih krempeng. Terus playback lagi ya nyanyinya. Bohongan. Aduh, oke. Aduh, seru banget ya. Iya. Tapi kayaknya nanti kita pingin dengerin Om Aska nyanyi lagu dikit aja. Nyanyi mah udah dia kegiatan ngomong saya aja lebih sehari-hari. bulat daripada lu sama gue. Iya. Kita tahu aja pales, Pak. Iya. Malah
podcast ini salah satu yang saya lagi coba Rocket Rockers jalanin juga. Oh iya, Oh iya, ada nama podcastnya tadi bawah sini. Oke, jadi bisa di follow di di bawah sini aja lah. Poker. Podcastnya Rocket Rockers and Friends. Wih. Oh, nama fansnya juga kan Rocket Rock Friends ya? Rocket Rock Friends. Halo Rocket Rock Friends. Halo. Jangan lupa follow Instagram BCL. Nah, follow di @bcl apa sih? BCL.collab. .collab. Ya. Jangan lupa di subrik juga YouTube-nya. Sukrit. By the way, gue ada lihat salah satu lagu lu nih, judulnya Tergila. Kenapa dia ada dua tahun yang berbeda? Oke, yang pertama itu 2002 dan 2002 di album pertama. Tergilanya versi apa ya? Sunda. Fun lah, maksudnya versi anak SMA, happy joy lah gitu ya. Okay. Jadi yang nggak terlalu bikinin musikalitas terlalu di anjing edanin enggak lah ya. Nggak di anjing edanin jadi dia cuma simpel standar doang gitu. Di album kedua kita kan masuk Sony Music nih. Oh iya. Major label. Anjir, si Lawn Seven Padi. Siapa lagi ya? Mariah Carey, siapa lagi? Burger Kill, Sony ya? Siapa lagi lah gitu. Nah, terus anjing enggak punya lagu lagi kan. Kurang nih anjing gitu. Buat satu album Ras Bebas. Alah, gimana nya gitu. Udah aja kita rearrange lagi lagu Tergila. Bebas lagu sendiri. Lagu sendiri bebas. Kita rearrange lagi, tapi ya masukin beberapa yang berskill lah ya. Yang agak berskill kan udah mulai. Ya. Tapi yang Rocket Rockers banget. Rockers banget. Nah, makanya dinamain Tergila core version. Jadi emang lebih core, lebih Oke. I see. Lagunya karena itu lagu tentang apa ya? Kelulusan SMA kan itu. Saat-saat SMA lah itu tuh. Jadi benar-benar emosinya anak muda lah. Nah, gitu core version. Kalau yang pertama kan masih foreplay, ini udah core. Masih foreplay. Karena faktanya lirik lagu ini memiliki kekuatan yang besar dalam membantu menepis mimpi buruk para pelajar yang khawatir akan menghadapi dunia setelah lulus sekolah. Iya, itu. Bagus banget loh guys. Iya. Kita juga diam-diam memang ada nilai positifnya lah. Ada yang diam-diam. Menjadi sarjana. Mimpi menjadi sarjana. Itu juga. Tahun berapa itu kalau ingat? Itu 2014. Itu ceritanya tentang Kang Aska atau tentang semua personel Rocket Rockers. Jadi yang paling lama kuliah itu di Rocket Rockers adalah Bisma. 10 tahun. Itu pemain bassnya. 10 tahun kuliah. Kedua saya 9 tahun. Oke. Anjir lama ya. Gue masih mau komen. Itu jadi Ozom 3,5 tahun karena kuliahnya di UPH. Lu tahu kan UPH? Tahu ya, Universitas Harta. Pelita Harapan itu yang di Karawaci. Oh, di Karawaci. Yang semesternya 200 juta itu ya. Iya. Gitu. Jadi kan kalau dia nggak cepat-cepat lulus, kasihan ibu bapaknya. Iya. Betul. Miskin. Itu yang penting kenceng Pak ya. Yang penting kenceng langsung tes gitu kan ya. Jadi Ozom cuma 3,5 tahun. Tes. Gitu, coba sambil ngaca dulu. Kamu cantik loh. Kau cantik hari ini. Kalau boleh tahu juga nih dengan kondisi menurut Kang Aska nih ya, sebagai kita ngobrolnya lebih ke Universal sebagai seorang musisi ya. Saya Sony Musik nggak gabung Universal waktu itu nggak sempet. Oh Bukan iya. musika. Bukan musika ya. Makin jauh lagi Kiki Puspa kan ya. Halo Bu Acin. Pemain band. Hey. Kalau gue mah Armada. Oh Bapak sama Armin Panburan. Iya. Bukan sama Rijal Armada ya. Kenapa? Menurut Kang Aska nih dengan kondisi pandemi saat ini harapannya sebagai seorang musisi ya. Maksudnya pelaku Seni. entertainment seni ya yang memang pelaku ya bukan pelakor ya. bukan. Pelaku musisi harapannya gimana sih ke depan? Karena kan kondisinya mau tidak mau sekarang agak susah ya untuk berkreasi gitu kan ya. Sebenarnya kalau susah untuk berkreasi mah enggak ya. Bukan berkreasi. Lebih ke ini ya. Banyak job-job yang agak itulah. khusus. Jadi ada satu apa ya, mungkin bukan departemen ya, ada satu sisi yang emang nggak bisa kita lakukan, tapi masih ya lu misalnya 4 sisi nih. Hampir iya. Iya maksudnya. Hampir iya. Tenang sunahnya dari depan. Lanjut. Jadi misalnya lu punya persegi panjang, itu kan ada 4 sisi tuh. Yes. Satu sisi lumpuh, masa sih 3-3-nya ikut ke bawah? Kalau kata gue sih enggak. Sebenarnya masih ada yang bisa kita olah lah gitu. Dan saat ini ya satu sisi di pemain band mungkin ya, khususnya sisi off air atau on ground activity itu nggak bisa.
Tapi kan sisi yang lain masih bisa. Lu masih bisa bikin lagu. Lu masih bisa bikin lagu kan gak perlu di lapangan bola ya kan? Bener kan? Bapak ngapain bikin lagu lapangan iya, bola? Iya misalnya kan. Gitu. Pak. Bisa. Ole. Lapangan tembak juga bisa, Pak. Nah, itu ngebaso kalau gitu ya lapangan tembak. Bapak belum diajak ke lapangan tembak. Nanti saya ajak Pak ke lapangan tembak. Kita mau dong ditembak. Ya jadi gitu. Jadi maksudnya di saat pandemi ini sebenarnya on ground activity berhenti. Ya maksudnya off air gitu, rock show berhenti, tapi ada beberapa yang bisa kita olah juga gitu. Sekarang Rocket Rockers bisa ya gitu. Dulu kan kita nggak kepikiran nih Jir kayak TV kita bisa gitu ya. Sekarang mah kita udah bisa bikin TV sendiri gitu. Running text di bawahnya bisa bikin. Asal rajin ya. Kalau misalnya mau ada donasi QR code tinggal dikit cerek masuk uangnya ke rekening. Ya. Semua sudah bisa kita jalanin sendiri ya. Nah, jadinya gitu kita shifting itu kayak yang saya bilang shifting digital ya kan? Digital. Shiftingnya ke digital mau nggak mau. Betul. Nanti juga ada beberapa konser musik juga ya kan sekarang juga konser musik semua digital ya. Gitu. Ada yang nggak konser musik tanpa penonton kan? Ada kan ya? Ada. Cuman mungkin yang sedikit concern gue, apalagi mungkin Kang Aska di industri musik ini lebih kalau gue dulu melihatnya adalah gue suka di sini jadi hobi gue gitu. Ya. Tapi mungkin untuk Kang Aska atau teman-teman musisi lainnya itu kan menjadi sebuah pekerjaan, ya. Iya dong. Dimana pekerjaan itu menghasilkan, ya. Nah dengan kondisi saat ini kan kalau kita ngomongin off air dan on air, kalau dulu itu jauh lebih besar. Off air dong. Off air. PT-nya bos ya kan gitu. Nah dengan kondisi saat ini kan off airnya susah nih. Nah yang jalanin sekarang dari sisi pemasukannya nih? Ya pemasukannya mau gak mau harus lebih gede di digital. Digital ya? Contoh nih kita buka sedikit, bukan buka sedikit ya. Pemisalan aja ya. Firsa Besari misalnya. Dia kayaknya daripada manggung dia masih gede dari digital deh. Gitu. Iya sih. Ya kan? Iya bener banget. Bisa gitu. Betul. Dan kenapa nggak bisa dilakukan sama yang lain? Sebenarnya bisa aja. Justru dengan saat ini kita nggak manggung, kita nggak harus pergi ke tiba-tiba Lubuk Pakam, tiba-tiba ke Bone gitu kan. Kita ada di rumah aja nih. Kita bikin konten, nambah subscriber justru malah bisa bikin aset baru gitu di band ini gitu. Dan itu penghasilannya bisa malah lebih gede dari kita off air loh asli. Berarti gak capek lagi. Gak capek. Berarti kondisi seperti ini yang memang harus kerja keras itu adalah kreatifnya berarti. Iya, yang harus kerja keras sebenarnya semua sih. Kalau pemain bandnya nggak mau, kreatifnya mau ngapain? Mau ngesut dia lagi molor. Ya tapi kan atau lagi boker gitu kan kalau mungkin. Kalau pemainnya kagak mau, lu mau duit apa kagak? Ya, kalau kata dianya kagak, ya udah kagak punya duit. Tunggu sebentar, kan kenapa sih berantem atau? Urusan rumah tangga Pak. Tadi kok saya diem aja ini. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan terlalu dibikin aduh aing mau jadi enggak ada job nih gitu. Mana lu kalau gitu doang menyerah berarti kan. Yang penting semangat. Sama yang penting niat. Betul. Karena kita juga awal mula untuk bikin podcast ini awalnya niat dulu. Iya. Padahal dari awal kita mau dong bikinin podcast dong Leo, Black. Kita udah punya 2 juta orang lah gitu. Padahal kita nggak nyatain 2 juta juga sih. Iya. Ya 2 juta lah beli. Mahal dong anjir. Seberapa itu ya? Orang kemarin berarti 500 ya. Tapi gila loh. BCL.collab ini followersnya udah banyak juga. Waduh, terima kasih sekali lumayan. Alhamdulillah. Nanti berkat Bapak ini juga kita mungkin sekitar 2 juta juga. 2 juta juga. Amin. Beli lagi. Nanti saya kasih uangnya, saya transfer. Loh, kok kita yang ditransfer? Udah merawanin. Udah diperawanin, ditransfer juga. Ya kan emang kalau yang merawanin harus yang bayar. Iya. Kan saya yang bayar. Om banget hidup lo ya. Kita merasa kayak jadi gigolo Pak. Kita yang dibayar loh. Iya. Terus gue ada lihat juga di YouTube ada covering lagunya Mike and the Essentials. Ya oke. Betul. Ya jadi kenapa bisa tiba-tiba kau pengen covering? Rocket Talkers itu dari album pertama. Kalau misalnya Niners ya. Yes, Niners ya. Pendengar setia ini. Sebenarnya kita udah dari album pertama kita udah cover lagu orang. Di album pertama kita cover band Bandung namanya Pure Saturday. Jadi kita di album pertama di Soundtrack for Your Life kita cover lagunya Pure Saturday tahu?
Tahu saya. Nah, oh itu band legend Bandung. Legend Bandung. Kita cover judul lagunya Enough namanya. Enough itu kita cover di album pertama. Album kedua kita cover juga. Judulnya Inem. Bukan. Ija. Oke. Pesta lagunya Elva Singers. Oh iya Pesta ya. Oh tahu lagu. Ntar masuk musiknya. Itu di situ ada Pesta, terus di album ketiga Better Season kita nggak ada cover. Oke. Ada sih covernya. Kalau nggak ada covernya nggak. Iya nanti cuma CD-nya doang. Kalau nggak ada covernya gini doang ini bugil. Ntar CD biru kan jadinya. CD-nya nanti. Kebenaran warnanya covernya biru itu. Oh biru. Jadi kalau blue CD. Blue CD. Aduh ini nyambung Jadi lagi. emang kayak ada beberapa emang kita sempet cover bukan nggak sengaja sih emang pengen aja gitu. Tapi memang itu ada Tapi persetujuan. jadi identik ah. Ada izin persetujuan. Persetujuan. Tapi jangan salah banyak juga. Jangan kita jangan ngomongin jauh-jauh. Hilang ingatan aja. Waktu itu Kang Ases juga sempat ngobrol sama gue ada yang mengcover lagu Hilang Ingatan tapi tanpa ada persetujuan segala macam. Oh enggak, tapi sorry. Kalau kita contoh nih kita YouTuber nih, terus kita pengen cover lagu lu nih seumpama. Itu harus permission. Kan harus. Harus tetap ya. Harus. Untuk tayang di YouTube harus permission. Ya harus lah. Karena nantinya ketika ya kita nggak ada yang tahu who knows tiba-tiba konten itu menjadi meledak. Ya, yang diuntungkan kan hanya dia. Kalau gitu kayak macam Boys Avenue gitu dia bayar. Dia pasti lah, iya. pasti. Minimal di ending. Biasanya kalau cover itu minimal di ending. Jangan lupa nonton juga video aslinya, linknya saya sertakan di deskripsi. Ada appreciate yang kita berikan lah. Jadi mereka yang nggak tahu aslinya, iya gue harus nonton yang aslinya. Kan kita dapat juga AdSense nanti. Oh iya benar. Itu minimal gitu. Yang sekonyong-konyong cuman pakai terus tiba-tiba duit dapat, tapi tidak ada ngomong. Nah itu yang harus digebukin. Ngomong sama gua, ngomong. Kan ngomong sama gua. Iya, enggak usah. Nanti gua ngomong lagi. Apa? Yang cewek ngomong sama gua langsung. Iya. Matanya gitu. Iya. Kayak main basket masing-masing. Tapi ada yang apresiasi banget, ada orang Jogja waktu itu. Yang cover Rocket Talkers cewek. Dia jadi setelah dia dapat esensinya dia ngasih ke kita gitu. Kayak ini buat tanda terima kasih gitu. Itu yang gitu tuh yang walaupun gak seberapa yang tapi harusnya lu perlu bilang gitu dong. Kamu gak perlu gitu lah, kamu aja. Itu beda cerita Pak. Beda cerita. Kamu aja kerja di rumah saya. Jadi Inem yang tadi dong. Inem apa Ija. Oke. Jadi buat teman-teman semua konten kreator atau cover musik gitu ya. Kalau misalkan lu pingin mengcover lagu yang memang Rocket lagi Rockers hype atau ya at least siapapun lah ya. Rocket Rockers juga boleh lah ya. Siapapun mending izin dulu lah. Atau enggak ya sertakan link link aslinya di deskripsi. Iya, betul. Daripada ntar tiba-tiba lu lagi naik tiba-tiba kena masalah, kan amsyong bos. Ya udah enggak. Mana pendapatan lu cuma di situ doang di YouTube wah. Gitu. Tapi Firsa Bersari juga ada cover lagu lu ya? Iya. Iya kan? Yang terakhir kayak tahun 2017 atau 17 ya. Cheers from Rocket Talkers dia cover Hari Untukmu. Itu lagu kesukaan dia banget katanya. Oke. Nggak tahu Jayus ya dia ya. Kalau saya dua sih yang suka, sangat suka. Sisanya memang suka, tapi yang sangat suka tuh dua. Hilang Ingatan sama dia. Dan dia tak berubah. Gue punya di Spotify tadi mana ya? Gue ada ini. Menemaniku dan tak ada lagi. Nyanyi terus siapa ya? Udah nggak usah Spotify lah. Gitu. Jadi ya appreciate lah buat teman-teman yang suka cover-cover dan tetap menghargai juga karya orang lain. Betul. Itu yang paling penting sih. Soalnya nggak jauh beda sama kita ngebajak juga Pak. Iya. Gitu. Ya. Gitu. Ngebajak tapi nggak ngebujuk. Betul. Kalau ngebajak tuh harusnya ngebujuk dulu. Misalnya, saya boleh ya gini kan enak. Baru dibajak. Oh iya. Ini modelnya kan misalnya gitu. Kalau habis diajak, itu terserah kita habis itu kan mau ngapain. Itu mah pokoknya mah nggak usah ditanggung. Enaknya gini nih, yang paling bagus itu ya. Ngebujuk, ngebajak, ya. Ngejambak. Terus enggak, ngebejek. Habis itu ngebejek. Terus. Jadi enak kan, ngebujuk dulu ya, terus baru dibajak diambil, dibejek deh. Kayak Oreo ya. Diputer, dijilat, dibejek. Alah. Duh seru banget ya malam ini ya. Seneng banget loh gue beneran. Gak tahu karena apa ya, gue ya bisa dibilang ngefans juga lah sama Akang ini nih. Aduh. Gua sih
Kalau dia mungkin baru tapi fans sekarang ya. Udah lah ya, benar itu. mau ngomong agak bullshit, kebullshitan. Karena gue waktu itu kan hidup udah lama banget di dunia ya. Jadi lu mau ngapa-ngapain gue tahu. Separuh dewa. Karena gue pertama waktu pernah main di Dahsyat juga kan. Dan gue lihat di Dahsyat waktu itu. Iya kan bukan yang iya kan dia emang itu kan lu sama Eli Sugiri berapa? Dim, Black. Eli Sugiono. Berapa sama Eli Sugiri waktu itu? Kocap. Oh, udah gede dong. Parah. Itu mah tukul anjing. Bukan Eli Sugiri. Itu. Aduh. Iya kan, soalnya gue di Dahsyat waktu itu pernah lihat waktu pas lagi hype-hype-nya kan waktu itu. Iya. Kayak Piwi Gaskin udah mulai naik, Killing Me Inside. Itu juga di situ lu namanya juga sempat deket sih. Waduh. Ya deket lah, orang pembawa acara deket ya. Apa gimana? Bener. Kok maaf. Nah, kalau dia mungkin saya salah banyak. Sempat deket. Sempet deket lah sebelahan di wawancara. Coba maaf. Bener kan? Iya, sama lu namanya. Sama lu namanya. Gimana lah namanya juga. Kalau harapan lu nih setelah 20 tahun berkarir, lu pengen collab sama siapa? Musik ya. Oke. Dalam negeri takut gua ngomong ini ya Anya Geraldine lagi ya jadi kayaknya collab sama siapa. Musik langsung dipertegas ya. Kalau saya musik pengen sama ya itu sama Isyana sebenarnya. Kalau sekarang ya, sekarang banget. Tapi secara personal sekarang banget. Isyana, telepon Isyana. Sekarang banget. Telepon ya. Please. Oh dia lagi telepon. Dia mau telepon. Gak punya. Ada Iswanto nih mau. Ismail. Jadi Isyana pengennya kalau saya sekarang. Tapi secara personality memang kenal atau enggak kenal? Enggak kenal. Mungkin dia tahu saya. Ya iya lebih lama. Siapa yang enggak tahu Rocket Rockers ya? Rocket Rockers. Tapi gue penasaran, kenapa namanya Rocket Rockers? Ya. Ini sebenarnya ada di website ya, tapi nggak apa-apa saya jelasin aja. Apa-apa. Rocket artinya apa? Go. Terbang. Senjata. Oh iya, senjata. Senjata yang terbang ke atas. Oke. Rockers? Rock yang terbang ke atas. Rockers itu sekelompok pemuda yang memainkan musik rock. Itu artinya. Jadi terus menjulang ke atas. Oke. Emang nama tuh sebenarnya kalau apa arti sebuah nama ada artinya harus. Tapi ada bedanya Pak. Awalnya apa coba mau dinamainya Rocket Rockers? Apa? Malam Jumat Kliwon. Anjing. Karena kita pertama ngumpul tuh bener. Malam Jumat macam ini ya band serius ya gitu ya. Tapi disingkat MJK gitu. Anjing kan kerennya. MJK kan ini mandi cuci. MJK anjing. Mandi jilat kolong ya. Tapi mandi jilat kolong. penting mangga. Kalau yang ngerti nih, ini bukan gerakan sembarangan. Seperti tai chi tapi melilit. Nggak, tapi ini mohon maaf ya, mungkin ada agak kesebut sama saya tapi nggak apa-apa. Apa? Emang tapi nggak ada masalah kan sama penerbang roket? Ya enggak lah. Kan dia baru-baru bikin bandnya. Iya sih. Tapi ada kejadian unik loh waktu itu. Oke. Jadi kita main di SMA Cianjur lah ya, di Cianjur. Kan terus manggung lah kita sebagai bintang tamunya, gestarnya ya di penghujung pensinya itu ya. Kita ditempatkan lah di ruangan ber-AC gitu di kelas. Tenang Kang, udah ada makanan, AC, wow udah gitu. Pokoknya penyambutan VIP lah ya untuk kita. Masuk nih, ditempatin, duduk. Terus kayak ada kayak selamat datang gitu ya apa-apa. Terus ada gambaran gitu kan, selamat datang ini. Kelompok penerbang roket. Bisa dilihat di Instagram saya. Saya foto di situ ya. Ini siapanya yang salah nih ya. Ini bintang tamunya yang kita yang salah datang ke acara mereka atau gimana gitu. Apa mereka itu mah itu nama bandnya gitu ya. Itu mereka salah lihat nggak ngerti saya. Pokoknya bisa lihat di Instagram saya di @askarockers ada itu fotonya. Jadi gue foto gitu. Terus responnya yang anak-anak anjing kok ini siapa? Bintang tamunya siapa sih sebenarnya gitu. Lihatnya di situ di komen-komennya. Sampai anak-anak KPR juga kayak komen gitu. Anjay, apaan nih? Ya tapi awkward banget man itu kalau kayak gitu. Namanya Rocket Rockers. Itunya kelompok penerbang roket. Udah betul banget. Ya Allah, tapi buat teman-teman terbang roket kita nggak ada maksud untuk apa-apa, ini cuma ngobrol aja. Apa orang kita kenal kok sama mereka, saya kenal kok sama mereka. Keren. Justru mereka salah satu apa ya? Saya juga ngefans lah sama basisnya. Cakep anjing. Cewek. Cakep. Cowok.
coki enak gitu, kayaknya pemain band tuh mereka tuh kayaknya pemain band banget gitu kan. Kalau gue masih ada yang good looking gitu ya enak lah profilnya tuh pemain band. Kalau saya kan pemain band tuh kayak yang masih ada yang nyangka oh ini mah pasti AAADKM ya. Alim ini aya DKM bu aya DKM bu gondrong alim kali aja kan orangnya AADKM ya gitu. Oke. Berarti tahu kita sekarang makna dari sebuah nama band memang mencerminkan apa yang kita inginkan ya. Tapi banyak orang juga nggak tahu asal muasal kata 9PM juga dari mana podcast kita. Ayo kan, nanti aja itu. Nantilah. Itu harus dibahas secara mendetil ya. Mendetil. 3 hari sih, 3 jam, panjang banget itu cerita. Itu kalau orang Sunda bilang mau beak di lorbo. Ada. Ya, karena kalau kita cerita 9PM tuh kita lama atau kenapa? Ngomongnya gitu ya, pantesan lama. Editor tuh kudu editor nggak harus ribet lu untuk ngedit gua aja. Tadi asli. Makanya kita lama 3 hari kan. 3 hari. Dan orang nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Bapak kayak ngesel deh kalau gitu Pak tadi. Kayak itu ya, yang penyanyi yang Unu Ina Inu tapi kaya itu siapa? Mawang Ya. Orang Bandung juga itu. Iya. Kapan kita bisa kayak begitu ya? Iya ya. Jangan lah, sekarang juga udah gak terkenal lagi. Iya. Jadi memang harus jangan instan ya. Mas kayak cuma harus step by step. Gak ada yang bercanda. Apa sih? Begitu kamu ada di atas, manfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Itu Untuk nabung. Ya. Itu intinya. Realistis. Jadi berarti nggak salah dong kalau misalkan ketika kita di atas kita memanfaatkan situasi. Iyalah. Ya nggak masalah, as long nggak merugikan orang kan. Iya. Ashole nggak menurut apa gimana? Bukan ashole. Apa? Kamu di atas enak. Makanya terus dia ngomong ashole. Kok ashole? Orang kenapa? Yes, long. Eslong. Iya benar. S-nya lolong. S-nya longgar. Eslong, S-nya longgar. Es batu. Kan gak ada bolongannya tuh. Iya, itu longgar S-nya. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Bapak? Kira-kira cukup lah. Jadi semoga Rocket Rockers yang pendengar setianya tuh tetap ini ya diberikan apa? Ada terus lah bahwa sebenarnya tetap Ya kita mencoba buat tetap konsisten aja. Konsisten maksudnya itu. Di saat kita nggak bisa datang ke kota-kota misalnya ke Manokwari, Kota Baru dan sebagainya, ya kita hadir di handphone mereka minimal. Tapi undangan-undangan ada juga. Saya belum pernah digital printing ya kebetulan. Kenapa harus ada undangan? Maksudnya invitation untuk datang ke kadang kota-kota mereka. Ini sebenarnya gue bingung ya. Sebenarnya kita mencoba serius, dia yang lucu ya kan. Pas dia serius kita ngelucu. Tapi lucu sih sebenarnya. Jadi Iya bener Pak. Ya. Kayak gitu. Ya, kita serius dia lucu. Dia lucu kita serius. Iya. Jadi kalau yang pengen kita manggung di mana ada beberapa, cuman kayak yang masih yakin lo mau bikin gitu dengan kondisi seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan memang ada dan memang dia mau ngebayar, datang nggak? Yang penting tahu dulu kayak gimana. Protokol kesehatan dulu. Eventnya event apa, supportnya siapa, mendatangkan orang berapa banyak. Karena kita nggak mau nanti tiba-tiba ada cluster Rocket Rock Show gitu. Anjir, dong berat itu. Bukan berat masalah apa-apanya, berat di nanti exposure medianya yang betul. Anjing edan itu seperti saya bilang. Soalnya memang media itu bahaya sih ya, maksudnya. Bahaya bisa menjadi positif orang dan bisa menyengsarakan orang dalam waktu beberapa detik. Wah, apalagi kalau sekarang kan cepet banget untuk sesuatu hal yang jadinya viral itu. Iya. Kalau lu orang mau tahu video Dimas Bugil ada. DM aja. Tapi gak akan viral kayaknya kalau buat gue sih. Gak nafsu Pak. Gak nafsu. Gitu. Apa sih ini? Ada. Apa ini? Kita harus tetap mempertahankan protokol kesehatan ya. Betul. Ini apa sih bro? Itu adalah Touch Plus. Ini jadi kita harus tangannya kita harus steril. Nah, harus steril. yang gue suka dari Touch Plus ini kenapa coba? Kenapa? Dia nggak cuman kan kalau misalnya hand sanitizer itu emang harus ada kayak gelnya biar dia bisa bertahan di aloe tangan. vera maksudnya. Ya maksudnya yang ininya gel kayak gel. Jadi dia lama bertahan di
tangan. Kalau misalnya cuma alkohol doang, dia kan langsung hilang. Jadinya ya megang apa? Kalau ini megang beberapa detik itu masih kayak ada lapisannya gitu. Betul. Dan memang setelah ini kering lembut banget sih. Oh iya. Lembut banget. 75% alkohol. Mati lah. Dan ini pakai isopropil ya, bukan pakai etanol. Ya. Oh iya. Saya tahu banget ya, Pak. Isopropil itu berarti minuman rantainya C. Anak kimia, Bos. CO2, karbon dioksida. B203, Pak. Oke deh kalau gitu ya. Tapi sebelum kita akhiri saya pengen dengar dulu dong Kang Aska nyanyi gitu ya. Kalau nyanyi udah biasa tuh. Ya, kalau saya suruh coba ini deh, modern dance. Nah, kalau saya disuruh sirkus gitu, misalnya lempar api, bola api gitu. Nah, itu susah. Akan beling. Gitu. Ya udah, nanti kita akan saksikan Bro Aska ini nyanyi tapi dipotong aja yang ini. Ya. Saya satu ini ya. Gak ada satu ini, habis ini di klip yang beda aja udah. Kalau gitu teman-teman semua, terima kasih Kang Aska nih khususnya. Thank you banget Kang Aska sudah menyempatkan waktunya. Thank you Kakang. 9 PM. Secara saya suka yang namanya 99 ya. Sedikit aja ini. Oke. Rocket Rockers. Emangnya nggak ada unsur 99-nya? Coba. Rocket Rockers. Inisialnya RR. Oke, terbentuk 1999. Oh 99 gitu maksudnya ya? Enggak, terbentuknya 99 ya, 1999. R huruf keberapa dalam 9 abjad? Hitung. Go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, L, F, P, Q, R. Keberapa? 18. Berapa? 18. R, 18, Q, 9 PM. Bisa gitu men. Bisa. Itu memang keren juga anjay, keren. Memang kebetulan atau memang cocok logi, Pak? Enggak, itu emang saya udah bikin sebelum kesini. Memang di konsep seperti itu. Lu enggak denger dia bisa ngitung karbon dioksida begitu? Gila lu. Gila, keren banget. Stop. Ending. Karbon dioksida. Oke, kalau gitu ya, terima kasih buat teman-teman semua. Tunggu episode kami selanjutnya. Akan ada bintang tamu lain. Atau mungkin setelah ini Dimas bakal saya ganti ya. Iya aja di sini. Saya nggak ada. Jangan. Oke, kalau gitu gue Dimas pamit. Gue Leo pamit. Saya Aska juga. Dadah. Jangan lupa follow Instagram gue di bawah. Follow Instagram gue juga Dimas G Prananda. Dan follow Instagram @AskaRockers. Dan Rocket Rockers siapa Instagram? Rocket_Rockers. Johnny Andrean. ini ada Instagramnya nggak? Kopi kapal? @kapalcoffee. @kapalcoffee dan jangan lupa di Touch Plus ID dan yang penting kalian harus follow bcl.collab. Oke, gue Dimas pamit, bye bye. Assalamualaikum. Yuk. Menghilanglah dari kehidupanku, nyala dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kian menyiksaku. Biarkan di sini ku menyendiri. Aduh, padahal pengen berdua, sosok pengen sendiri. Sedih banget. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya. Biarkan di sini ku di 9 PM aja. Dan bikin podcast aja. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan. Dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling sama cewek-cewek selebgram. Sama cowok-cowok yang suka ngasih
give away di sini. Kembali kau hadirkan ingatan seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Come on. Di sini kembali kau hadirkan ingatan seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersama